Halo Sobat Philip, balik lagi di YouTube Philip Sekuritas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tema yaitu tips analisa teknikal anti ribet bersama Genesis. Dan hari ini saya sudah bersama Pak Hadrian Maynard selaku founder dari Genesis Trading System. Halo, selamat pagi Pak Maynard. Halo, baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Baik ya, oke. Nah, sesuai dengan temanya nih Pak, tips analisa teknikal anti ribet. Kalau dari Pak Hadrian sendiri, definisi dari teknikal dan lain-lainnya seperti apa sih? Boleh dijelaskan Pak? Nah, definisinya nih ya, ini kalau menurut yang Wikipedia dulu ya. Wikipedia itu adalah teknik analisis ya yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk mengidentifikasi tren suatu harga dengan mempelajari data pasar yang harga lampau, baik harganya, baik volumenya. Nah, ini definisi untuk si analisis teknikal versi Wikipedia. Gitu ya. Kalau versi saya sederhananya, ini sebenarnya adalah panduan atau guide atau GPS kita dalam mengambil keputusan investasi saham gitu. Oke. Jadi gitu ya untuk definisi dari teknikal sendiri. Dan mungkin teman-teman semua juga sudah familiar nih Pak dengan salah satu metode analisa saham ini yaitu teknikal. Dan kalau tadi kita udah bahas definisi nih, pasti tentunya teman-teman sudah penasaran bagaimana cara dan tips melakukan analisa saham secara teknikal yang tepat dan juga mudah menurut Pak Hadrian. Ya, mungkin kita akan sedikit teori dulu nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya teknikal ini kan yang diciptakan banyak yang mengacu pada si Charles H. Dow nih, si yang menciptakan Dow Theory. Jadi Dow Theory ini biasanya yang menjadi panduan para technical analis dalam menganalisis suatu saham gitu ya, berdasarkan teknikal. Nah, sebenarnya kan definisi seperti tadi ya, mengidentifikasi tren gitu ya. Nah, tren itu sebenarnya ada 3 di pasar. Yang pertama, tren naik atau uptrend. Nah, kalau di pasar modal, ini digambarkan banteng, bull gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia lagi nyerang, attack, dia bawa ke atas tuh, namanya banteng, jadi bull. Nah, kalau yang kebalikannya, downtrend atau turun, digambarkan beruang nih, bear atau bearish. Kenapa? Karena kalau dia mau nyerang musuhnya, cakarnya itu atas ke bawah nih, jelek gitu. Nah, makanya dilambangkan beruang. Jadi ada naik, bull, turun, bear, dan yang ketiga namanya sideways atau ranging. Jadi saham itu bergerak ya, naik turun di area-area itu aja. Nah, itu namanya sideways. Nah, technical sebenarnya prinsipnya yang pertama adalah mempelajari harganya, lalu identifikasi dia uptrend, dia downtrend, atau dia sideways. Itu dulu nih poin utamanya, prinsip dasarnya gitu ya. Baik. Ya, jadi teman-teman semua mungkin untuk pengenalan pertama ya, dan kalau teman-teman semua juga masih belum begitu familiar dengan istilah bullish dan juga bearish serta istilah-istilah lain di dalam analisa teknikal, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadrian ya. Nah, kalaupun teman-teman juga di rumah udah paham cara mengidentifikasi tren dan lain-lainnya, mungkin untuk selanjutnya Pak Hadrian boleh dijelaskan atau boleh ditunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara dan juga tipsnya untuk analisa teknikalnya. Oke, ya. Jadi teknikal ini sebenarnya saya akan benar-benar coba simplifikasi lagi ya, simple banget. Itu kan sebenarnya pergerakan harga, di mana ada kurva Y dan kurva X ya, yang vertikal nih Y ini. Ini harga saham. Kalau yang X ini itu waktu atau tanggal. Jadi dari kiri ke kanan bacanya teman-teman. Jadi makin ke sini makin update ke kanan. Nah, banyak yang teman-teman maunya kanan ke kiri tuh, kayak komik Jepang. Mau taunya masa depan, kan nggak bisa ya, kosong ya. Jadi kita baca dari kiri ke kanan. Nah, itu dulu sepakatnya tuh. Karena banyak teman-teman, Pak, besok harga saham naik apa turun? Nah, berarti bacanya kanan ke kiri. Nah, nggak, teknikal bacanya kiri ke kanan. Gitu ya. Betul. Nah, terus biasanya kita pakai namanya candlestick. Nah, candlestick ini apa sih, Pak? Kan lirin tuh ya. Sebenarnya itu melambangkan pergerakan harga. Jadi ada namanya harga pembukaan ya, jam 9 pagi kita open, lalu dia ada harga naik, harga turun, dan harga tutupan. Nah, kalau warnanya hijau, berarti harga close-nya di atas harga open nih. Ngomongnya dia kata close, kan harga yang terakhir dibandingkan harga pembukaan. Kebalikannya, kalau warnanya merah, berarti close-nya di bawah harga open. Nah, kalau dia sama, namanya doji. Ini dari Jepang soal penemunya. Jadi, doji itu artinya ragu-ragu, karena dia imbang. Harga close-nya sama dengan open. Nah, jadi udah belajar tren,
candlestick. Candlestick ini sebenarnya di technical analysis ini adalah nomor 1 nih prioritasnya. Jadi kalau teman-teman dari semua indikator nomor 1 ya candlestick yang harus dilihat. Jadi jangan lihat indikator dulu baru lihat candlestick gitu. Suka kebalik kan. Harusnya candlestick dulu yang dilihat, dan itu lihatnya tren. Bukan satu candle ya, lihatnya tren. Jadi dari kiri ke kanan gitu. Baik, itu dia tipsnya ya yang pertama. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi cara baca grafik ini seperti apa, atau teman-teman ya, yang baru memulai investasinya juga kalau ngelihat chart itu kan cenderung kayak ini apa sih, gambar ini menunjukkan apa sih. Ternyata di satu candle itu memberikan arti yang banyak ya, informasi yang banyak ya Pak ya, Iya. tentang penutupan dan juga psikologis dari pelaku pasar di saham tersebut. Nah, kalau tadi kita udah bahas candlestick sebagai acuan pertama yang teman-teman perlu perhatikan, ada lagi nggak sih Pak tips lain yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semua? Ya, biasanya dari technical nih udah ketemu candle, nah aku dia akan mempelajari namanya support and resistance. Oke. Nah, saya akan kasih sedikit filosofi ke teman-teman. Support itu adalah harga di bawah harga sekarang. Anggapnya kayak ngantai. Resistance itu kayak atap di atas harga sekarang. Oke. Nah, filosofi gini teman-teman. Ketika harga turun menuju support, ya, support pertama nih, maka berpeluang slow down atau berpeluang mengandai atau mantul. Ya, karena tertahan oleh support. Sama seperti harga, jika naik ke resisten, dia akan berpeluang tertahan atau mantul. Tapi kebalikannya filosofi kedua, jika dia tembus support 1, maka dia berpotensi menuju support berikutnya. Oke. Sama kayak resisten, jika dia menembus harga resisten 1, atap 1, maka dia berpotensi menuju atap 2. Nah, itu dua filosofi dulu. Kalau menuju support, berpeluang tertahan dan atau mantul, jika tembus ke berikutnya. Sama kayak resisten, itu filosofinya support and resisten. Oke. Nah, ini sifatnya pilihan. Jadi banyak technical tuh menentukan support and resistance tuh banyak cara deh gitu ya. Tapi ini pilihan. Tapi filosofinya semua sama. Menentukan area yang mantulnya gitu ya. Kalau ditembus, wah area berikutnya di mana nih gitu ya. Jadi technical analysis menentukan itu juga gitu ya. Oke, jadi bisa dikatakan support dan resisten ini ibaratnya kita memberi ruang kepada pergerakan harga saham ya Pak ya. Jadi ada atap dan juga ada lantainya. Jadi pergerakan harga saham itu akan bergerak di dalam ruangnya yang dibentuk dari support dan resisten tadi ya Pak ya. Betul. Oke, nah itu tadi tips yang kedua. Kalau misalkan untuk tips yang selanjutnya nih, kira-kira nih Pak? Nah, selain support and resistance, candlestick, yang berikutnya adalah yang kita pelajari adalah garis trend line. Jadi teman-teman nih sangat standar banget, pasti teman-teman teknikal semua tahu deh. Kita pakai namanya garis trend line. Jadi garis yang menunjukkan, kan tadi ada 3 trend. Nah, untuk yang uptrend dan downtrend, mereka mengacu pada satu garis ini nih. Nah, biasanya pakai moving average, yang paling basic ya, yang paling standar simple moving average. Nah, kenapa? Karena prinsip dagangnya adalah kalau saya nih mau beli saham, saya akan beli di harga modal kebanyakan orang. Iya, betul. Kalau saya rugi, berarti teman-teman rugi semua. Jadi kalau rugi cari teman gitu. Tapi kalau untung sendiri. Itu bahasa kasarnya ya Pak ya? Gitu. Jadi kalau kita dagang nih di pasar nih, itu modalnya berapa? Itu modalnya berapa? Kan begitu. Jadi kita cari di pasar, oh ini modalnya ngata-ngata di sini nih. Nah, kita ikut beli. Betul. Nah, kapan belinya? Ketika orang mau beli lebih mahal. Nah, itu kita ikut. Nah, itu yang momentum trading gitu ya. Jadi, technical tuh buat tahu itu teman-teman. Garis trend line, basicnya moving average yang paling gampang familiar dipelajari moving average. Ada yang pakai 1 garis, 2 garis, 3 garis, tergantung gaya teman-teman gitu ya sebenarnya. Baik, jadi moving average ini juga sebenarnya udah disediakan juga ya Pak ya tentunya. Salah satunya dari poems.co.id sudah memberikan indikator yaitu simple moving average yang teman-teman sendiri juga bisa setting sesuai dengan strategi dan karakteristik trading teman-teman semua. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya untuk tips yang selanjutnya. Nah, kalau ada lagi nggak sih Pak kira-kira dari selain trendline, adakah tips lain nih untuk memudahkan teman-teman semua menganalisa teknikal? Ya, jadi sebenarnya masih ada 3 trend tadi. Kalau 1, 2 sudah pasti pakai garis kan. Kalau yang ketiga ini sideways nih yang tadi flat. Nah, biasanya teman-teman membuat area tuh, box. Oh, ini pegang gini. Jadi belinya kapan? Ketika dia keluar kotak box atas gitu ya. Nah, itu yang sideways. Yang penciptanya Nicholas Darvas, dia bikin Darvas box. Teman-teman itu manual. Teman-teman diirit bisa pakai yang garis ya, bikin shape gitu ya. Oh, ini sideways nih.
ketika dia keluar areanya, yuk kita beri gitu, dia bisa. Nah, tips berikutnya di technical sebenarnya teman-teman perlu melihat yang namanya likuiditas suatu saham. Oke. Nah, di saham Indonesia ini pasarnya cukup unik buat saya karena gini, likuiditas suatu saham itu tidak bisa dilihat satu hari saja. Oke. Ada saham yang bergerak satu hari 50 miliar transaksi hari ini, tapi kalau kita rata-rata dalam sebulan, transaksinya ternyata kurang dari 1 miliar misalnya. Berarti dia gini, diam, tuing, aktif, terus diam lagi. Oke. Nah, yang seperti ini saya hindari. Nah, dalam technical analysis kita melihat pergerakan volume dan value transaksi itu untuk melihat trennya. Jadi biasakan melihat suatu chart itu adalah kiri ke kanan, tadi saya bilang. Jangan lihat hanya satu hari itu aja. Oh, hari itu rame, kita ikut. Tapi kalau Anda lihat trennya, oh ini mah cuman hari ini doang aktifnya, besok bisa tidur lagi gitu. Nah, itu yang kita hindari. Nah, dalam pemilihan saham menggunakan teknikal, kita meminimalisir resiko-resiko kejebak tanda kutip ya di saham-saham yang aktifnya cuma sesekali gitu. Nah, itu yang kita hindari. Nah, itu salah satu tips di technical analysis yang kita bisa pakai gitu. Karena ada volume teman-teman. Sudah kelihatan di chart itu ada volumenya gitu. Iya, betul. Jadi selain indikator yang tadi sudah dijelaskan seperti simple moving average, ternyata ada indikator lain yaitu volume ya Pak ya, katakan seperti itu. Jadi di pasar modal ini kan kita tentunya harus screening juga ya Pak ya, harus memilih-milih juga mana instrumen atau emiten mana yang layak untuk dijadikan pilihan trading atau enggak. Nah, tadi tips dari Bapak itu sangat bermanfaat sekali dan mungkin teman-teman juga bisa gunakan itu sebagai guidance kalau teman-teman ingin atau sedang memilih saham-saham untuk ditradingkan seperti itu. Iya. Nah, mungkin tips tersebut menjadi tips terakhir ya Pak ya, kalau dari Pak Hadrian. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan lainnya, mungkin kira-kira nih Pak, kalau tadi udah teman-teman semua udah mengenal ya cara teknikal, kemudian tips-tipsnya yang dari Pak Hadrian, bisa nggak sih Pak kira-kira Bapak menyontohkan salah satu emiten dengan analisa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya? Ya, mungkin kita coba bahas satu saham Unilever ya teman-teman. Ini satu saham yang menggunakan prinsip yang tadi gitu ya. Nah, Unilever kita baca dari kiri ke kanan nih. Sebenarnya trennya apa sih gitu kan? Nah, kita baca kurang lebih 3-6 bulan deh gitu ya. Jadi kacamatanya tuh jangan kecil tapi agak diperlebar. Ini downtrend jelas ya. Berarti gambar beruang nih, ya lagi nyakal. Sempat ada mantul tapi downtrend lagi. Jadi secara itu kita lihat time frame jangkanya jangka apa nih? Ada yang bilang nih, saya downtrend, saya uptrend. Oh, ternyata dia lihatnya seminggu, saya lihatnya 6 bulan. Jadi itu tergantung perspektifnya kita gitu ya. Nah, kalau saya lihat dalam jangka sangat panjang, ini masih downtrend. Nah, kapan teman-teman bisa mengatakan ini, oh ini udah oke nih buat beli atau ini enggak ya? Tentu kan support and resistance-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, oh misalnya di sini adalah area support. Kenapa? Dulu di sini area ini dia mantul nih. Maka ini akan jadi area support. Oh, support berikutnya adalah di area bawah nih. Nah, karena dulu di sini dia mantul, jadi ini akan jadi area support kedua. Ini cara menentukan area support and resistance yang simple gitu ya. Jadi teman-teman, Unilever secara chart ini downtrend, sekarang sedang di area support pertama gitu ya. Kalau dia jebol menuju support berikutnya di area kotak yang bawahnya gitu ya. Nah, tujuan analisis teknikal nih ya teman-teman. Ini banyak yang suka salah kaprah juga nih Pak Dustin. Oh, gimana tuh Pak? Mereka suka memprediksi. Wah, Unilever nih besok naik nih. Ya, dia kan main tebak-tebakan gitu kan. Nah, kita nggak begitu. Technical analysis ini dipakai oleh para professional trader itu untuk mengantisipasi. Ya, bukan memprediksi tapi antisipasi. Oh, kalau turun ke sini saya ngapain? Kalau naik saya ngapain? Jadi tugas itu bikin skenario analisis buat diri dia gitu loh. Bukan, oh tebak-tebakan nih, wah ini naik nih, ini dulu nih, wah jangan. Itu suka salah kaprah di dunia technical analysis yang baru belajar, dikira bisa memprediksi kayak kalkulator, oh besok nih naik nih. Nggak begitu. Iya, jadi teman-teman perlu ingat juga ya, kalau analisa teknikal ini tidak memberikan satu kepastian, tapi memberikan probabilitas ya Pak ya. Betul. Dan tugas dari analisa teknikal ini adalah memberikan gambaran
atau guidance ke teman-teman semua, apa yang harus teman-teman lakukan kalaupun skenario pertama tidak terjadi, kemudian skenario 2 terjadi di kenyataannya, seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau tadi Pak Hadrian udah bahas Unilever secara teknikal, sebelumnya nih Pak, saya mau menginfokan ke teman-teman semua bahwa Philips Sekuritas Indonesia ini lagi ada program yang namanya Philips Bagi Saham, gitu. Apa tuh Pak? Pilih bagi saham nih. Nah, Pilih Bagi Saham ini adalah program di mana Philips Sekuritas Indonesia membagikan beberapa saham domestik dan nantinya ada saham dari luar negeri. Luar negeri juga? Iya, betul. Jadi nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran teman-teman semua akan pentingnya investasi dan juga menyadarkan teman-teman bahwa teman-teman ini nggak hanya bisa menggunakan produk-produk dari emiten tersebut, tapi teman-teman bisa ikut andil sebagai salah satu pemegang sahamnya. Ini menarik banget nih Pak Hadrian kalau kita lihat program dari Pilih Bagi Saham yang dijalankan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Nah, kalau teman-teman memang tertarik untuk mengikuti acara Pilih Bagi Saham ini, salah satu syarat pertama adalah teman-teman harus berumur setidaknya 17 tahun ke atas dengan alasan teman-teman semua sudah memiliki KTP. Nah, KTP teman-teman ini sebenarnya diperlukan kalau misalkan teman-teman ikut Pilih Bagi Saham ini, teman-teman perlu menjadi nasabah Philips Sekuritas tentunya ya Pak ya, karena teman-teman ini bakal lebih dibantu lagi dengan aplikasi Poems ID. Kalaupun teman-teman sudah bisa akses, di sana ada menu yang akan mempermudah teman-teman ikut di program ini. Seperti itu Pak. Jadi kira-kira programnya dalam aplikasi Poems ID-nya nih Pak ya? Betul, betul sekali Pak. Nah, untuk programnya, ini akan diadakan dari mulai Oktober sebenarnya, tapi akhir periodenya itu adalah bulan ini atau bulan Desember 2021. Jadi, teman-teman semua pastikan untuk ikut Philips Bagi Saham, karena kalau nggak ikut, bulan ini adalah bulan terakhir. Jadi, jangan sampai kelewatan gitu, Pak. Oke, jadi hadiahnya apa aja Pak yang dari Pilih Bagi Saham ini? Oh iya, tadi kalau saya sudah sebutkan beberapa emiten dalam negeri dan luar negeri, bocorannya nih Pak ya, kalau bocorannya kalau di Philips Bagi Saham periode bulan lalu itu ada door prize lah kita katakan, yaitu emiten-emiten dalam negeri seperti BBRI, Asta Agro, dan juga ICBP. Nah, kalau untuk emiten dari luar negeri atau emiten utamanya yaitu Microsoft dan juga Apple. Tapi tentunya dua emiten ini adalah hasil atau sponsor dari Philips Capital sebagai perusahaan induk dari Philips Sekuritas Indonesia. Begitu, Pak. Oke, disponsorin dari Philips Capitalnya untuk dapat saham luar negeri nih. Berarti Microsoft dan Apple lagi ya, nggak main-main ya gitu. Betul sekali. Oke. Pak Adrian juga mungkin tahu ya, Microsoft dan Apple seperti apa pergerakannya ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau ikut gimana nih, Pak? Ini saya juga tertarik nih. Jadi kalau mau ikut programnya ini gimana nih? Tadi kan udah buka akun, terus mesti gimana Pak? Ya, kalau teman-teman udah buka account, kemudian juga teman-teman udah siap nih ikut program Pilih Bagi Saham, langkah selanjutnya teman-teman harus mengumpulkan koin yang nantinya teman-teman bisa dapatkan juga dari Quest atau dengan mengajak rekan-rekan menggunakan kode yang teman-teman miliki. Nah, Philips Coin ini bakal atau bisa ditukarkan menjadi satu kupon yang akan menjadi kupon drawing ya untuk penentuan pemenang dari hadiah atau emiten-emiten utama tadi. Nah, kupon tadi juga bisa teman-teman tukar dengan produk seperti reksadana, kemudian merchandise eksklusif dari Philips Sekuritas Indonesia. I see. Jadi program ini di dalam aplikasi Poems ID-nya ada quest-questnya, kita tinggal ikutin aja dapat koin, dan koin nanti bisa dapat hadiah gitu ya ceritanya. Betul. Wah, menarik banget nih teman-teman. Jadi gitu. Pak Adrian mungkin jangan sampai kelewatan juga Pak buat program Pilih Bagi Saham ini, karena emitennya pasti untuk periode Desember pasti juga nggak kalah menarik dari periode sebelumnya. Iya nih, emitennya cakep-cakep semua ya teman-teman ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, itu tadi tips terakhir dari Pak Hadrian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Genesis Trading System dan juga Pak Hadrian yang sudah mau sharing ke kita nih. Terima kasih banyak Pak Hadrian, sukses dan sehat selalu. Dan sampai jumpa di video YouTube Philips Sekuritas lainnya. Terima kasih.
rekomendasi. Kalau menurut kamu seru, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan paling penting nih, kamu harus subscribe Philips Sekuritas Indonesia. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa bertanya di bawah sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.